Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang, selamat datang di Muhasabah Story Official, channel kisah Islami inspiratif menyentuh hati. Pada kali ini Muhasabah Story akan menceritakan biografis Abu Nawas. Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bintang Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita, ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadi setelah mendengar wasiat ayahnya dengan cara menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan. Ia juga sering ditantang oleh Raja Harun ar-Rasyid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh, berisiko dan bahkan tidak mungkin terjadi seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja dan lain-lain. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Afas, Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basrah, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadits, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Bintang, tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah Ibn Habib Al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Dia juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Badui, supaya ia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arab. Oleh karena itu, tak lama kemudian Abu Nawas terkenal sebagai seseorang sastrawan cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu, tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur serta cinta. Dari anak laki-laki muda dengan humor nakal, puisi pujiannya yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun ar-Rasyid, dan ia juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wazir Barman yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya, dia pun dipercaya sebagai orang kepercayaan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Bintang, meski Abu Nawas pernah mendapat pendidikan agama, Abu Nawas di semasa mudanya adalah seseorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pora. Dia adalah seorang pemabuk berat. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang dia ciptakan di saat masa mudanya dulu. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat, ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang kafilah Bani Mudhar, dia dihukum karena membuat Khalifah murka karena isi puisi itu sangat menyinggung sang Khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat ponga, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan. Alat syair-syairnya tentang tobat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Bintang, perihal tahun kewafatannya, banyak pihak yang berbeda pendapat. Informasi yang berkaitan dengan kematiannya tidak pasti dan saling bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa tahun meninggalnya Abu Nawas terjadi pada tahun 806 Masehi. Di sisi lain, ada yang mengatakan ia meninggal pada tahun 813 Meter. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Nawas sebenarnya meninggal pada tahun 814 Masehi, selisih 1 tahun dengan versi sebelumnya. Dia dimakamkan di kota Baghdad, Irak. Bintang, Abu Nawas dianggap sebagai salah satu sastrawan yang terbesar dalam literatur Arab klasik. Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi kemudian, termasuk Omar Khayyam dan Hafiz, yang dimana keduanya adalah penyair dari Persia. Di antara puisi-puisinya yang paling terkenal adalah beberapa yang mengejek tema konvensional, yaitu nostalgia untuk kehidupan orang-orang Badui, dan dengan antusias memuji kehidupan yang diperbarui di Baghdad sebagai perbedaan yang kontras. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang kepadanya penemuan bentuk sastra mu'am secara harfiah dibutakan atau digelapkan. 8 puisi-puisinya sempurna secara tata bahasa dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia terkenal dengan kepengarangan tardiyah. Puisi mengambil adegan berburu sebagai subjeknya, yang dengan itu dia mencapai peringkat genre dalam dirinya sendiri. Tema perburuan sudah ditemukan di puisi pra-Islam dan di Mu'allaqah Imru al-Qais,
yang mengabaikan 7 ayat untuk deskripsi perburuan rusa. Hal yang sama berlaku untuk peran mendasar dalam pengembangan puisi yang bertemakan pesta pora dan bermabukan. Sebagai genre sendiri, tema ini juga hadir dalam puisi kuno, seperti yang ditunjukkan pada baris pembukaan lain mu'alakat. Akhirnya, Abu Nawas suka membuat skandal masyarakat dengan secara terbuka menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tema dari puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan kota. Tema utamanya adalah cinta, anggur, anak laki-laki dan perburuan, kebebasan, tetapi juga kecemasan akan kematian dan penuaan. Pikiran kritisnya berubah terutama terhadap institusi keagamaan. 9 karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab yang dimulai pada masa Bani Umayyad tahun 661 sampai tahun 750 dan jatuh tempo di bawah Kekhalifahan Abbasiyah pertama. Ia dianggap sebagai seniman penting gerakan ini, yang menganggap puisi sebagai ekspresi bebas dan langsung, dan bukan sebagai pengulangan pola bahasa klasik dan blok bahasa. Bakalah atau Hamriyah adalah seni puitis Arab yang menjadi salah satu tema yang paling banyak dikembangkan dan diperluas dari Bagia dalam semenanjung Arab hingga ke Al-Andalus. Abu Nawas adalah salah satu penyair Persia Arab yang paling sering menggunakan tema ini dalam karya-karyanya. Dalam puisi subgenre ini, penulis membangun teks melalui metafora dan melalui kepribadian dan harmoni yang besar melalui kosakata yang rumit tentang pandangan akan minuman, bar dan biara, Kristen dan Yahudi, wanita cantik yang dikurung di mana ayahnya akan melepaskannya jika dalam kelimpahan harta, kehidupan pengadilan dengan kemewahan, kehancuran pemukiman, parfum dan agama. Beberapa puisi-puisi Abu Nawas juga mengandung banyak seks, erotisme, kekuatan, dan pengendalian diri. Membaca puisinya, orang mendapat kesan menghadiri pesta seks di sebuah bar di padang pasir, dengan minuman yang penuh dengan madu, makanan lezat dan gelas-gelas penuh anggur. Saat membaca puisinya, orang dapat membayangkan bayangan budak yang lemah, dan orang-orang terkasih yang patuh, dikelilingi oleh sesama pengunjung, dan mengundang orang-orang yang bersikap sembrana selain. Bertemakan kehidupan dunia yang bersifat hedonisme, Abu Nawas juga menciptakan puisi-puisi yang bertemakan agama Islam, seperti bertema tentang pertaubatan dan masa penantian di hari tua. Secara umum, puisi dan syair yang ditulisnya terdiri dari beberapa tema. Ada yang bertema pujian, satir, suhud, bahaya minum khamar, cinta, serta lelucon. Khusus untuk puisi yang bertemakan agama, Abu Nawas membuatnya selepas ia keluar dari penjara, yang disebabkan ia membuat puisi yang menyinggung Khalifat, yang berjudul Kafilah Bani Mudhar. Sejumlah puisi Abu Nawas dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. 13 puisi-puisinya ada yang diterbitkan di Wiener, Austria pada tahun 1885, kemudian di Greifswald pada tahun 1861, lalu cetaka. Contoh puisi karya Abu Nawas 1, kegembiraan dari Baghdad kepada siapa katanya, apakah Anda ingin pergi ke Mekah? Saya menjawab, ya, jika itu dengan sukacita dari Baghdad akan berakhir, bagaimana saya bisa berhaji? Selama saya kebanjiran di sini karena maktomblang atau tuan rumah. 2. Apakah kamu mencintaiku? Ketika saya melihat wanita muda yang cantik itu dia tertawa. Dengan gigi yang indah, kami berdua akhirnya sendirian bersama Tuhan. Dia meletakkan tangannya di tanganku dan membuat saya semua bicara. Lalu dia berkata, apakah kamu mencintaiku? Ya, melebihi cinta jadi, katanya, kamu mau aku. Segala yang kamu inginkan di dalam dirimu. Jadi, takutlah pada Tuhan, lupakan aku. Jika hatiku siap untuk menatiku, bintang 3 syair taubat Tuhan. Jika dosaku semakin membesar sungguh aku tahu ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang-orang baik yang berseru, kepadamu lantas kepada siapa seorang pendosa harus mengadu. Dia adalah salah satu dari berbagai orang yang dipercaya sebagai penemu bentuk sastra dari Mu'am, sebuah teka-teki yang dipecahkan dengan menggabungkan huruf-huruf penyusun kata atau nama yang bisa ditemukan. Karya-karya Abu Nawas bebas beredar hingga tahun-tahun awal abad ke-20. Pada tahun 1932 edisi modern pertama yang disensor dari karyanya muncul di kota Kairo. Pada Januari tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi homoerotik karya Abu Nawas. Pada tahun 1976, sebuah kawah di planet Merkurius dinamai untuk menghormati Abu Nawas.
Penggambaran fiksi terhadap Abu Nawas sebagai karakter protagonis dapat ditemui di novel The Father of Locust dan The Khalifah as Mirror oleh Andrew K. Al-Hatib Al-Baghdadi, penulis The History of Baghdad, menulis bahwa Abu Nawas dimakamkan di pemakaman Sunisi di Baghdad, di kota Baghdad. Ada beberapa tempat yang dinamai penyair, ada sebuah jalan yang diberi nama Abu Nawas. Jalan Abu Nawas membentang di sepanjang tepi timur Tigris yang dulunya dikenal sebagai daerah yang menunjukkan barang pameran kota. Seniman Tanzania, Godfrey Mwambemwa, menciptakan sebuah buku komik Swahili bernama Abu Nuwasi yang diterbitkan pada tahun 1996. Komik ini menampilkan tokoh penipu bernama Abu Nuwasi sebagai protagonis dalam 3 cerita yang mengambil inspirasi dari cerita rakyat Afrika Timur serta fiksi Abu Nuwas dari 1001 Malam.